Selamat datang di channel SKB CASN. Di channel ini kita akan membahas soal-soal seleksi kompetensi bidang untuk CPNS maupun P3K. Jadi di CPNS itu ada namanya seleksi SKB, adalah seleksi kedua setelah lulus SKD gitu. Kalau di P3K aku nggak tahu, cuma mungkin di P3K juga ada seleksi bidang ya. Jadi kalau ada jabatan yang sama ataupun yang serumpun dengan yang ada di video ini, teman-teman yang daftar P3K juga bisa menggunakan video ini sebagai media pembelajaran. Pada video kali ini, aku akan membahas soal-soal SKB CPNS untuk jabatan penjaga tahanan. Jadi buat teman-teman yang melamar CPNS dan melamar di formasi jabatan penjaga tahanan, bisa banget belajar di soal-soal SKB CPNS yang sudah kita bikin. Di video kali ini kita hanya membahas 5 soal aja ya, 5 soal aja. Kalau teman-teman pengen langsung dapat full 50 soal, teman-teman bisa beli ke Telegram kami @skbcasn. Harga satu paket soal yang isinya 50 soal itu harganya adalah Rp10.000 aja. Dan paket soal SKB CPNS untuk jabatan penjaga tahanan ini kami bikin berdasarkan Permen PAN RB nomor 22 tahun 2016 beserta dengan kisi-kisinya. Jadi jabatan penjaga tahanan ini juga punya kisi-kisinya ya. Jadi soal-soal yang kami bikin ini berdasarkan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh BKN dan juga Permen PAN tadi. Baik, langsung aja kita ke soal yang nomor 1. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan hukum sebagai norma? Pilihan jawabannya: A. Aturan yang bersifat sosial, B. Aturan yang bersifat agama, C. Aturan yang bersifat moral, D. Aturan yang bersifat politik, atau E. Aturan yang bersifat budaya. Aku ulangin ya. Apa yang dimaksud dengan hukum sebagai norma? A. Aturan yang bersifat sosial, B. Aturan yang bersifat agama, C. Aturan yang bersifat moral, D. Aturan yang bersifat politik, atau E. Aturan yang bersifat budaya. Kira-kira apa jawaban dari soal nomor 1 ini? Jawaban dari soal nomor 1 adalah A. Aturan yang bersifat sosial. Kenapa jawabannya A? Pembahasannya, hukum sebagai norma adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Hukum sebagai norma adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Itu dia ya teman-teman jawaban dari soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Metode penelitian sosial yang sering digunakan untuk memahami perilaku individu dalam masyarakat adalah pilihan jawabannya A. Eksperimen, B. Observasi, C. Studi kasus, D. Survei, E. Kuesioner. Aku ulangin, metode penelitian sosial yang sering digunakan untuk memahami perilaku individu dalam masyarakat adalah A. Eksperimen, B. Observasi, C. Studi kasus, D. Survei, atau E. Kuesioner. Dalam video ini kita cuma bahas 5 soal ya, dan nanti di akhir soal aku akan kasih 1 soal PR yang bisa teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti pembahasannya kita bahas di soal SKB CPNS penjaga tahanan berikutnya ya. Itu dia ya teman-teman di video berikutnya. Tapi khusus untuk yang SKB CPNS penjaga tahanan, bukan di video-video lain, karena aku upload jabatan lainnya juga. Aku upload banyak sekali jabatan dan aku upload setiap hari. Jadi teman-teman subscribe dan lihat aku upload jabatan apa hari ini gitu ya. Baik, jawaban dari soal nomor 2 adalah B. Observasi. Pembahasannya, observasi adalah metode yang memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku individu dalam konteks sosialnya secara langsung. Itu dia ya jawabannya observasi dan tadi pembahasannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Komunikasi efektif dalam konteks konseling membutuhkan. Pilihan jawabannya A. Penyampaian informasi yang cepat, B. Pemahaman yang baik antara konselor dan klien, C. Penggunaan bahasa formal saja, D. Pembicaraan satu arah, atau E. Kecepatan berbicara.
Aku ulangin ya teman-teman, komunikasi efektif dalam konteks konseling membutuhkan. Pilihan jawabannya, A. Penyampaian informasi yang cepat, B. Pemahaman yang baik antara konselor dan klien, C. Penggunaan bahasa formal saja, D. Pembicaraan satu arah, atau E. Kecepatan berbicara. Yang mana nih kira-kira jawabannya? Boleh ikutan jawab di kolom komentar, nanti cocokin dengan kunci jawaban. Kunci jawaban dari soal nomor 3 adalah B. Pemahaman yang baik antara konselor dan klien. Pembahasannya, komunikasi efektif ditandai oleh pemahaman timbal balik antara konselor dan klien sehingga dapat mencapai tujuan konseling. Komunikasi efektif ditandai oleh pemahaman timbal balik antara konselor dan klien sehingga dapat mencapai tujuan konseling. Itu dia jawaban untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan konseling? Pilihan jawabannya, A. Proses memberikan solusi langsung kepada klien, B. Proses interaksi antara konselor dan klien untuk memahami masalah, C. Diskusi kelompok untuk mencari solusi, D. Penyampaian informasi satu arah, E. Proses administratif untuk mencatat data klien. Aku ulangin, apa yang dimaksud dengan konseling? A. Proses memberikan solusi langsung kepada klien, B. Proses interaksi antara konselor dan klien untuk memahami masalah, C. Diskusi kelompok untuk mencari solusi, D. Penyampaian informasi satu arah, atau E. Proses administratif untuk mencatat data klien. Kira-kira apa jawaban untuk soal nomor 4 ini? Jawaban untuk soal nomor 4 adalah B. Proses interaksi antara konselor dan klien untuk memahami masalah. Pembahasannya, konseling adalah proses interaktif yang bertujuan untuk membantu klien memahami dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Pembahasannya, konseling adalah proses interaktif yang bertujuan untuk membantu klien memahami dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Itu tadi ya teman-teman jawaban untuk soal nomor 4. Dan kita akan masuk ke soal terakhir, soal nomor 5 yang ada pembahasan dan kunci jawabannya di video kali ini. Untuk soal PR akan aku sebutin nanti setelah nomor 5 ini. Baik, nomor 5. Sistem peradilan pidana Indonesia mengutamakan A. Hukuman yang keras bagi pelanggar, B. Restorasi keadilan, C. Pidana mati untuk pelanggaran berat, D. Penjara sebagai satu-satunya solusi, E. Pemulihan hak pelanggar. Aku ulangin, sistem peradilan pidana Indonesia mengutamakan. Pilihan jawabannya, A. Hukuman yang keras bagi pelanggar, B. Restorasi keadilan, C. Pidana mati untuk pelanggaran berat, D. Penjara sebagai satu-satunya solusi, E. Pemulihan hak pelanggar. Itu dia soal nomor 5. Silakan teman-teman bantu jawab dulu nih di kolom komentar sebelum melihat kunci jawaban. Nah, ini dia kunci jawabannya. Kunci jawabannya untuk soal nomor 5 adalah restorasi keadilan. Pembahasannya, sistem peradilan pidana di Indonesia mengedepankan restorasi keadilan, yaitu mengembalikan keadaan semula dan memperbaiki hubungan sosial. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengedepankan restorasi keadilan, yaitu mengembalikan keadaan semula dan memperbaiki hubungan sosial. Itu dia teman-teman 5 soal yang kita bahas di video kali ini. Selanjutnya ini adalah soal PR yang bisa teman-teman kerjain dulu. Jawab jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bahas kunci jawaban dan pembahasannya di video soal SKB CPNS penjaga tahanan berikutnya gitu ya. Jadi di subscribe dan dilihat aku upload video apa hari ini gitu ya teman-teman. Baik, soal PR-nya adalah nomor 6. Tugas pokok asisten pembimbing kemasyarakatan adalah A. Menjaga keamanan lembaga pemasyarakatan, B. Melakukan pembinaan narapidana, C. Mengawasi tahanan di luar lapas, D. Memberikan konseling kepada narapidana, E. Menyusun laporan tahunan. Asisten pembimbing kemasyarakatan ini serumpun ya teman-teman dengan penjaga tahanan. Jadi penjaga tahanan serumpun dengan asisten pembimbing kemasyarakatan.
Gitu teman-teman, itu dia selesai sudah video soal SKB CPNS penjaga tahanan. Kali ini jika teman-teman ada jabatan CPNS ataupun P3K lainnya yang ingin nih dibuatkan paket soal dan pembahasannya, silakan hubungi kami di Telegram @skbcsn atau di YouTube ataupun TikTok kami @skbcsn. Bisa request Kak, mau jabatan ini dong, bisa banget. Dan kalau mau beli paket soalnya bisa banget, kami menyediakan paket soal semua jabatan per paket atau per jabatan isinya 50 soal, harganya Rp10.000. Pembeliannya dilakukan di Telegram @skbcsn dengan pembayaran menggunakan e-wallet ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Dan semoga kita lulus semuanya ya, kita lulus CPNS semuanya. Jadi semangat belajarnya, terima kasih ya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.